Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel Diki Portal. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini saya sedang di kebun talas beneng yang hijau ya. Yang waktu itu pernah kita review juga, kita pernah beberapa kali buang anakannya, kita pisahkan anakannya ya, panen anakan dari talas beneng yang ini ya, yang hijau. Nah, kebetulan udah kurang lebih 2 minggu sampai 3 mingguan ya, teman-teman. Waktu itu pernah saya upload juga videonya. Nah, sekarang saya akan updatekan kepada teman-teman semuanya hasil daripada setelah pembuangan anakan ya, atau pemisahan anakan dari indukan dari batang utama talas beneng yang hijau ya, teman-teman. Seperti apa? Langsung saja kan kita lihat, kita review bareng-bareng ya, teman-teman. Let's go. Nah, ini dia ya, teman-teman, umbi daripada ataupun bonggol daripada talas beneng pucuk hijau. Yang ini yang hijau ya, yang hijau yang kita waktu itu pernah buang ya anakannya. Ini bekas buangannya, ini bekas buangannya juga ya, ini bekas potongan-potongan ini ya, ini ya, kelihatan ya. Nah, yang ini waktu itu kita pernah buang di sini juga ya, kiri kanan. Ini nih bagian sini kita buang, di bagian belakang juga kita buang. Ini ya, ini nih bagian belakang. Nah, ternyata teman-teman, setelah kita buang, ternyata pertumbuhan dari talas beneng yang hijau ini jadi bentuknya kok aneh ya, teman-teman. Kayak apaan ya? Nah, jadi ini tuh sudah kita buang anakannya, sudah kita pisahkan ya. Jadi dia itu menunjukkan progres yang sebetulnya umbinya memang membesar, ukuran bonggolnya membesar, tapi dia tetap anakannya tetap banyak ternyata, teman-teman. Setelah kita biarkan beberapa minggu ya, setelah kita ambil anakannya, ternyata dia masih tetap banyak, teman-teman. Dia tumbuh lagi anakannya. Ini teman-teman lihat, ini 1, 2. Ini calon anakan-anakannya 3. Ini lihat juga 4 ya. Kita hitung ya, 5, 6 juga, 7, 8, 9, 10 ya, 10. Ini udah mau tumbuh lagi 10 anakan, teman-teman. Ini pertumbuhan anakannya sangat banyak banget. Jadi kita harus rajin-rajin buang anakannya biar si umbinya nantinya, si bonggolnya bisa membesar, teman-teman. Ketika bonggolnya membesar, otomatis daunnya juga akan membesar. Nah, untuk progresnya ternyata seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tanam yang ini harus lebih ekstra lah, karena pengerjaannya harus terus-terusan buang anakan atau buang tunas ya. Jadi tunas yang tumbuh dari bonggolnya, teman-teman harus cepat-cepat buang biar pertumbuhan si bonggolnya gede, bonggol utamanya atau batang utama ini, dan juga si daunnya juga gede-gede ya. Ini daunnya belum terlalu besar ya, teman-teman. Ini daunnya juga baru segede gini ya. Ini batangnya sebesar ini, daunnya sebesar ini. Seperti itu ya, teman-teman. Ini updateannya. Ini juga yang sudah kita buang nih. Ini sudah kelihatan lagi nih. Nih 1, 2, ini nantinya akan tumbuh nih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini banyak ya. Walaupun dari mahkota ataupun dari tunasnya, teman-teman. Nah, ini nih lebih banyak lagi nih. Setelah kita ambil. Nah, ini waktu itu kita pernah ambil. Ini bekas potongannya. Di sini juga bekas potongannya. Ternyata malah makin banyak, teman-teman, anakannya. Bukannya berkurang, tapi dia malah makin banyak. Apalagi dipupuk pakai ini, pakai bahan-bahan organik ya, bahan-bahan dari sisa-sisa pelepah. Ternyata dia malah banyak lagi yang tumbuh, teman-teman. Nih lihat, ini pinggir ini bekas kita panen ya waktu itu. Ternyata dia udah nongol lagi nih. Ini untuk perawatannya harus sering-sering kita buang anakannya. Kalau kita nggak buang anakannya, nantinya ukuran bentuk bonggolnya nggak akan teratur, nggak akan bagus, nggak akan naik ya, dan juga nantinya berefek pada hasil daun ya. Nantinya nggak akan maksimal, teman-teman. Nggak akan maksimal, nggak akan besar-besar lah. Nah, ini juga. Nah, yang ini ya, ini juga sama. Ini sudah keluar lagi anakannya. Nah, ini ya udah bertunas lagi. Seperti ini pertumbuhannya, teman-teman. Untuk yang beneng yang hijau ya, udah tumbuh lagi nih di belakang. Banyak sekali keluar anakan ya. Walaupun ini kalau udah kita buang memang dia naik ya si bonggolnya. Kalau kita udah buang anakannya ya, bukan bonggolnya.
anakan di sini udah kita buang, tapi ternyata dia malah tumbuh lagi. Jadi harus benar-benar mepet ke sini, ke bonggol ataupun ke batang utamanya. Kalau nggak mepet ke batang utamanya, biasanya dia akan tumbuh lagi kayak gitu. Nah ini juga ini sisa potongan ya, sisa potongan daripada tunas. Nggak saya ambil, ternyata dia malah keluar akar ya. Ini bekas tunasnya, keluar akar. Dia malah makin banyak lagi anakannya. Seperti itu ya teman-teman. Tuh yang itu lihat, tuh udah beranak lagi tuh di bawah. Itu juga tuh anakannya tuh. Waduh, terus-terusan beranak ya teman-teman. Kalau untuk kita jual ya memang untung, tapi kalau kita budidaya secara kita ambil daunnya nggak terlalu maksimal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memiliki apa, kalau untuk daun ini saya potek nih. Ini beberapa hari lalu, 2 hari yang lalu lah, 2 sampai 3 hari yang lalu saya potek di sini. Memang daunnya kuning ya, kuning bagus nih, kuning gold. Udah bagus, udah bisa kita panen. Cuman ukurannya kecil-kecil ya, kecil-kecil karena dari mahkota yang kecil dan juga terhambat oleh anakan dari talas ini yang jumlahnya banyak ya. Jadi nutrisinya terbagi-bagi ya. Nah kayak gini teman-teman lihat. Teman-teman lihat ya, ini dari bonggol utama yang ini dia nggak naik ke atas si bonggolnya, tapi dia malah melebar ke samping ya, ke samping ke sini. Karena mungkin di sini waktu itu pernah kita potong temennya ya. Waktu itu kita potong di sini, ternyata dari pinggir-pinggirnya keluar anakan ya, kayak gini. Nih, ini banyak nih anakannya nih. Ini bahkan ada yang masih kecil-kecil banget nih. Ini dari tunas-tunas umbinya atau dari bonggolnya. Padahal batangnya cuma segede gini. Dia pertumbuhan anakannya sangat banyak sekali teman-teman. Sangat banyak sekali. Nah kayak gini, baru segede gini juga dia udah beranak lagi. Udah ngeluarin tunas kecil-kecil ya. Nah yang ini juga nih. Ini kebetulan ada bibit yang gak ke bawah nih. Waktu itu tuh teman-teman lihat nih, ini yang waktu itu udah 2 minggu ya, bahkan ininya udah kering nih, udah kering, bagian pucuknya udah agak kering ya, keringan. Tapi di bawah dia karena udah ada cadangan makanan di umbi, jadi dia mengeluarkan akar ya teman-teman. Kita tanam kayak gini pasti dia akan tumbuh. Dan yang satu ini teman-teman bisa lihat, ini pertumbuhan dari talas beneng yang hijau ya. Updatean setelah 2-3 minggu kita buang anakannya. Ternyata wow, anakannya banyak lagi teman-teman. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 anakan teman-teman. Ini udah kita buang, awalnya udah kita buang, udah kita potong, ternyata malah nambah banyak anakannya teman-teman. Memang ini pertumbuhan yang hijau ya. Ini perbedaan antara pertumbuhan yang hijau dan juga yang merah ya. Pertumbuhan yang hijau setelah kurang lebih beberapa minggu setelah kita buang anakannya atau kita pindahkan anakannya. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Jadi merangsang anakan tumbuh lagi, malah lebih banyak lagi keluar anakannya teman-teman. Kayak gini ya. Nah mungkin seperti itu ya teman-teman di video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman subscriber yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Semangat terus buat para perajang dan juga para pembudidaya talas beneng dan juga para petani di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.